Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. La hadrat Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. La hawla wala quwwata illa billah. Bapak Ibu jemaah sekalian kepada Allah Subhanahu wa taala, syukur alhamdulillah pada pagi hari ini Allah masih memberikan kita umur panjang, membangunkan kita kembali setelah kita dimatikan sementara dalam kondisi tidur. Mudah-mudahan hidupnya kita kembali ini membawa barokah manfaat dalam kehidupan kita sehari-hari dan menjadikan kita lebih arif, lebih bijak dalam menyikapi segala bentuk ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita bersyukur kepada Allah di akhir zaman ini masih diberi kesempatan untuk bisa merasakan indahnya Islam dan nikmatnya memiliki iman. Mudah-mudahan iman ini terus kokoh di dalam hati kita kawal sampai akhir kehidupan kita, dimatikan Allah dalam kondisi husnul khotimah. Mati husnul khotimah itu mati membawa iman, mati dengan beragama Islam, dan itu bukan perkara yang mudah bagi orang Islam. Mati mengawal iman, mati dengan membawa agama Islam itu perkara yang cukup sulit. Bahkan orang yang bergelar S2, S3, S4 itu juga belum tentu bisa meraih itu. Ini enggak ada kaitannya dengan S1, S2, S3 atau S4. Ini kaitannya dengan bagaimana kita bisa istiqomah mengawal iman itu dalam diri kita. Makanya Allah dalam Al-Quran itu pernah menyampaikan di surah As-Saffat itu, alladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikah. Innal ladzina qalu rabbuna Allah, kalau orang-orang sudah mengatakan bahwa Allah itu Tuhan kami. Banyak kan orang ngomong kalau Allah itu Tuhanku, Allah itu adalah sesembahanku. Tapi pada kenyataannya bukan Allah yang dituhankan, pada kenyataannya bukan Allah yang disembah. Pada kenyataannya Allah itu hanya ada di atas sajadah. Pada kenyataannya Allah itu cuma ada di dalam masjid. Ketika kita keluar dari masjid, Allah itu sudah tidak ada. Pada saat kita merebut pasar, Allah itu sudah tidak ada. Pada saat kita bersaing bisnis, Allah itu sudah tidak ada. Pada kenyataannya Allah itu cuma ada di atas sajadah. Allah cuma ada di tempat-tempat ibadah. Di luar tempat ibadah, di luar tempat kita di atas sajadah, Allah sudah tidak ada. Dan itu sering kita alami, dan kita sering melakukan inkonsistensi di dalam kehidupan kita. Kita sering mengatakan innal ladzina qalu rabbuna Allah, Allah Tuhan kami. Tapi kita tidak pernah bisa istiqomah mengawal bahwa Allah itu adalah Tuhan kami. Kita sering di luar itu, kalau sudah berebut pasar, yang kita kedepankan bukan apa yang diajarkan Allah, tetapi apa yang menjadi kepentingan dan kebutuhan kita. Apakah benar bahwa pada saat kita beribadah itu benar-benar memperjuangkan perintah Allah, ataukah itu memperjuangkan hawa nafsu kita? Itu jadi pertanyaan yang sangat besar. Makanya pada pagi hari ini saya sengaja ngambil tema dahsyatnya sakaratul maut itu untuk mengingatkan kita bahwa kita mau tidak mau pasti akan melewati fase ini. Mau tidak mau pasti akan melewati fase ini. Tetapi bagi orang yang bisa mengawal keimanannya,
tidak perlu merasa takut, tidak perlu merasa susah dan sedih. Karena janjinya Allah, innal ladzina qalu rabbunallah tsumma istaqamu, kemudian dia bisa istiqomah, tatanazzalu alaihimul malaikah, Allah akan turunkan bergelombang-gelombang. Kalau kalimatnya tatanazzalu itu artinya tidak dalam satu gelombang. Berbeda pengertiannya dengan tanazzalul malaikatu warruhu fiha bi'izni rabbihim min kulli amrin salam ya hatta matla'il fajr. Keterangan Allah yang menggambarkan malaikat diturunkan Allah pada malam Lailatul Qadar itu dalam satu gelombang. Satu gelombang itu malaikat turun bareng. Makanya dunia penuh sesak. Jadi tandanya Lailatul Qadar turun itu dijelaskan bahwa angin pun tidak bisa kencang, matahari pun tidak akan terik karena sesak dengan malaikat yang turun pada saat malam Lailatul Qadar. Ini berbeda. Tatanazzalu alaihimul malaikah, tidak hanya satu gelombang, tapi bergelombang-gelombang malaikat itu diturunkan oleh Allah. Diturunkan kepada siapa? Kepada orang-orang yang istiqomah. Tsumastaqamu. Istiqomah apa? Istiqomah mengawal Allah di dalam hatinya. Kita siap nggak ketika kita ditanya, kira-kira kalau disuruh milih antara Allah dan semua fasilitas yang kita miliki, kita pilih siapa? Kita siap milih Allah atau kita siap milih harta yang kita kumpulkan atau fasilitas yang kita miliki? Tentu jawaban itu tidak mudah. Dan saya nggak yakin semuanya akan pilih Allah. Makanya ketika orang bisa mengawal, saya cukup punya Allah, saya tidak butuh yang lain, saya rela kehilangan apapun yang saya miliki, asalkan Allah tidak hilang dari diri saya. Kalau itu bisa seperti itu luar biasa. Ya Allah, saya rela kehilangan semua yang saya miliki, asalkan Engkau nggak hilang dari diriku. Kalau sudah bisa begitu, itu sudah bisa tsumastaqamu, nanti kita akan dapat hadiah dari Allah, tatanazzalu alaihimul malaikah. Kalau sudah seperti itu, alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Kabar gembira akan diberikan pada orang-orang yang seperti itu. Kabar gembira apa? Surganya Allah Subhanahu wa taala sudah menanti. Gak usah takut, gak usah khawatir dengan kehidupanmu, karena engkau sudah bersandar kepada Zat yang Maha Kuat, Zat yang Maha mencukupi, dan Zat yang Maha baik, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, makanya sebelum kita menyambut titik akhir kita, mari kita sama-sama memperbanyak amal soleh sebagai bentuk penguatan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza atahu qaumun idza atahu qaumun bi sadaqatihim qala Allahumma shalli ala ali fulan. Wa fi hadis sunnah Allahumma shalli ala ini perintah kita untuk selalu bersolawat kepada Rasulullah SAW di setiap kita mau mengamalkan sesuatu, karena baini wa bainahu, antara kita dan Allah itu ada hijab yang bisa mengangkat hijab itu adalah sholawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita selalu bersolawat sebelum kita ngaji, makanya biar hijabnya diangkat. Bismillahirrahmanirrahim. Wa fi riwayatin anis su'ilan Nabi alaihi salatu wasallam min ali Muhammadin. Wa fil khabari, dalam khabar, idza aradallahu ta'ala, ketika Allah Ta'ala menginginkan sesuatu,
qabdu ruhul mukmin, ketika Allah menginginkan mencabut ruhnya orang mukmin. Jadi orang mukmin. Yaji'u malakal maut min qibalil fami. Pada saat itu malaikat maut itu datang dari arah mulut. Ini proses sakaratul maut. Waja'at sakaratul maut bil haqq. Di surah Qaf itu ketika sakaratul maut itu datang, kita tidak bisa lari. Hari itu kita tidak bisa lari. Kita juga nggak bisa maju, kita juga nggak bisa mundur. Bapak Ibu pernah nyaksiin sakaratul maut? Pernah nggak menyaksikan orang yang nazak, orang yang sedang dicabut nyawanya? Pernah nggak? Alhamdulillah saya pernah. Dan itu berkali-kali. Ada banyak pengalaman dan yang itu memberikan pelajaran terindah buat saya terutama. Idza aradallahu ta'ala qabda ruhul mukmin, ketika Allah Ta'ala ingin mencabut ruhnya orang mukmin, yaji'u malakul maut min qibalil fami, datanglah malaikat maut itu dari arah mulutnya, liyaqbidu ruhahu, untuk mencabut ruhnya orang mukmin itu. Fayakhruju dzikr, maka kemudian keluar zikir dari mulutnya orang mukmin itu. Fayaqulu la sabila laka min hadhil jihati. Malaikat, bukan di sini jalannya, kata mulut itu, karena rohnya itu, karena mulutnya itu terus mengeluarkan kalimat zikir. Dan ini hanya dimiliki oleh orang yang senantiasa mulutnya berzikir. Mulut itu ratban bidzikrillah. Mulutnya senantiasa dibasahi untuk berzikir kepada Allah. Ada banyak model zikir, ada jahar, ada sirran. Yang jahar inilah yang dilakukan oleh mulut. Zikir dengan suara keras, suara didengarkan. Ada zikir yang enggak didengarkan, zikir sir, zikir di dalam hati. Itu juga levelnya sudah cukup bagus. Mulut ini keluar zikir karena mulutnya sering dipakai zikir. Ketika roh itu mau dicabut dari arah mulut, mulutnya keluar zikir. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Allahu Akbar. Ada satu kalimat zikir yang cukup ringan, tapi itu menjadi kesayangan Allah. Apa itu? Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Berbanyak kalimat itu. Dan ada satu pusaka, pusakanya pusaka surga. Zikir itu pusaka surga. Apa itu? La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Itu pusakanya surga. Harta simpanan surga. Orang-orang yang senantiasa berzikir kepada Allah, artinya dia merasa lemah, menyandarkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nanti ketika mau dicabut nyawanya dari mulut keluar zikir, ketika dari arah mulut dicabut. Fayaqulu la sabila laka min hadhil jihad. Bukan di sini arahnya, jalannya bukan di sini malaikat, cari jalan yang lain. Innama ajra fihi dzikra rabbi fayarji'u malakul maut ila rabbi. Kemudian karena dari mulutnya itu keluar zikir, ya. Zikir, kemudian kembalilah malaikat maut itu kepada Tuhannya. Fayaqulu qala kada wa kada. Malaikat maut menceritakan kepada Allah prosesnya mencabut tadi, diceritakan kepada Allah. Ya Allah, saya cabut ini orang mukmin, tapi kok dari mulutnya keluar zikir, keluar bacaan Quran. Dari mulutnya nggak keluar zikir, nggak keluar bacaan Quran, keluar dari umpatan ya nggak tahu gitu kan. Karena seringnya ngumpat, seringnya ngomong kotor, ya keluar itu. Mulut ini kan bagaimana kebiasaannya, disenggol dikit aja sudah yang keluar sudah semua binatang keluar gitu kan. Saya tuh pernah dengar orang tuh ngomong binatang semua keluar tuh pernah dengar. Bahkan antara ibu dan anak tuh bisa kok keluar binatangnya, bisa. Itu di depan saya sendiri, anaknya diomelin sama ibunya, dasar kamu setan, tetapi ibunya ini, anaknya balas lagi di luar,
Kamu tuh ibunya setan. Kamu maknya setan. Itu yang salah sebenarnya siapa? Ya orang tuanya sendiri. Kenapa mesti ngomongin setan? Akhirnya dibalas ibunya setan. Lebih keren ibunya setan. Kemudian malaikat cerita kepada Allah tentang kondisi ketika dia mau nyabut roh itu, orang mukmin keluar zikir di dalam mulut, keluar zikir, keluar baca Quran. Fayaqulu, kemudian Allah menjawab. Fayaqulullahu ta'ala iqbid min jihatin ukhra, cabut dari arah yang lain, cabut dari arah yang lain, jangan dari arah mulut, cabut dari arah yang lain. Bapak kalau ngecek orang sakaratul maut itu biasanya yang dingin apa dulu? Ujung kaki, naik, nanti turun, turun lagi, naik lagi, turun lagi. Makanya ini Allah berkatakan iqbid min jihatin ukhra, cabut dari arah yang lain. Fayaji'u malakul maut min qibalil yadi, kemudian dia datang lagi malaikat maut itu dari arah tangannya, mau dicabut dari arah tangan. Fatakhruju minha shadaqah, dari tangan keluar itu shadaqah, karena tangannya sering shadaqah, tangannya enggak pelit, tangannya enggak rapet, tangannya sering shadaqah, sering infak, tangannya sering enggak tega kalau lihat kotak amal jalan itu. Tangannya sering sedekah, ya. Ada tangan yang tega sering, ya. Tapi tangannya sering sedekah. Wa mashura sil yatim, dan keluar tangannya sering dipakai untuk mengusap kepalanya anak yatim, artinya dia sering menyantuni anak yatim, peduli dengan anak yatim. Wa katabal ilmi, keluar juga tangan pernah dipakai untuk tulis ilmu, belajar, untuk buat ngaji. Tangan sering dipakai untuk nulis ilmu. Wa darabas saif, untuk memukul pedang, untuk mengayunkan pedang pada saat berperang. Tangan ini muncul pada saat roh mau dicabut dari tangan, itu muncul semua informasi, itu muncul semua, sedekahnya muncul, ngusap anak yatimnya muncul, kepekaan sosialnya muncul semua lewat tangan itu. Kemudian dipakai nulis ilmu, dipakai ngesai, dipakai bahasa Jawa itu ngesai ya, maknanya itu gitu. Di sini ya dipakai nulis lah untuk belajar, itu muncul semua. Yang dipakai perang melawan orang kafir Quraisy muncul semua kalau pernah perang. Sekarang udah gak ada perang kan, dengan perangnya lawan handphone, tapi lawan handphone aja kalah ya. Perang lawan handphone aja kalah kita, apalagi perang lawan kafir Quraisy, lawan handphone aja kita kalah. Fatakulu kal awal, kemudian dia ngomong seperti omongan yang pertama. Tangan ini ngomong seperti omongan mulut. La sabila laka, malaikat, bukan lewat sini jalannya, bukan lewat sini jalannya. Summa yaji'u ila rijli, kemudian datanglah malaikat itu ke arah kaki, dicabut dari kaki. Fatakulu kal awal, kakinya juga ngomong seperti yang pertama. Fa innahu qad masyiya bi ilal jamaah, kaki itu ngomong, kaki ini sering dipakai jalan untuk jamaah sholat. Itu kaki yang sering jamaah. Kalau kakinya seringnya dipakai jalan ke mall, ya nggak tahu ngomongnya gimana, tapi nggak pernah jamaah. Punya kaki, dikasih kaki sama Allah, bisa jalan, dipakai jamaah, dipakai ke majelis ilmu. Wal a'yad, dan sering dipakai untuk jalan ke dua sholat Idul Fitri. Ternyata ada omongannya, wal a'yad, dua hari raya. Kaki ini pernah dipakai untuk sholat hari raya Idul Fitri, hari raya Idul Adha. Wa majalisul ilmi, dan kaki ini sering dipakai untuk jalan ke majelis ilmu.
Ada banyak majelis ilmu, ini majelis ilmu. Nanti ada lagi majelis taklimnya bapak-bapak malam Jumat, majelis ilmu. Ada majelis taklimnya ibu-ibu, majelis ilmu. Ada lagi yang masih belum kurang, masih ada ngaji. Ngaji apa tuh? Yasin ya, ngaji apa? Ngaji tahsin, ya, pokoknya majelis ilmu. Itu kaki yang sering dipakai jalan ke majelis ilmu, dipakai jalan jamaah, pas dicabut dari arah kaki itu ngomong dia. Saksinya itu, makanya di surat Yasin itu kan gitu. Wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Nanti mulutnya dikunci sama Allah di akhirat, yang jadi saksi tangannya, yang jadi saksi kakinya. Yang ngomong tangannya jadi saksi kakinya. Ini kaki ini yang sering pakai jalan tuh ngomong. Makanya Pak Bu, kalau punya mobil, jangannya seringnya dipakai ke mall, sering pakai ke masjid, mobilnya biar jadi saksi. Punya mobil, punya motor itu sering dibawa ke masjid. Mobil itu nganterin kita jamaah. Mobil itu jadi saksi kita pernah pakai untuk jamaah, jangan dipakai cuma pas kumpul. Nanti jenengan nyaksiin ke Allah bagaimana mobilmu gak ikut ke bawah. Kalau pengen mobilnya ke bawah ke surga, sering-sering mobil dipakai ngaji, sering-sering mobil itu dipakai dakwah di jalan Allah. Saya meskipun mobil saya jelek tapi tetap pakai ngaji, punya cuma itu. Apa namanya, kepala itu tak bawa, Jumatan tak bawa, ngaji itu tak bawa, ngajar tak bawa, nggak tak pikirin apa namanya, bensin banyak tuh nggak tak pikirin, punya duit beli nggak punya tak pikirin di rumah ya. Kenapa? Saya lebih seneng duit saya habis buat beli bensin untuk ngaji daripada habis bensinnya buat jalan-jalan nggak jelas. Nggak apa-apa, duit itu habis, tapi habisnya di jalan Allah nggak masalah gitu. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu nanti yang kekayaan yang sesungguhnya itu. Harta yang sesungguhnya itu yang kita keluarkan di jalan Allah, kekayaan yang sesungguhnya. Yang kita makan dan selainnya itu hilang semua. Sama ketika dari arah kaki, jawabannya seperti yang pertama, la sabila laka. Summa yaji'u ila udhunaihi, kemudian datanglah malaikat itu ke telinganya, mau dicabut dari arah telinga. Fataqulu kal awal, ngomong lagi seperti yang pertama, fa innahu sami'a bil Qur'an. Ini telinga sering dipakai dengerin ayat Quran, sering dipakai dengerin bacaan Quran, wa dzikr, dan sering dipakai dengerin zikir. Saya sering lihat udah tua juga tuh masih aja gede-gede yang dengerin apa ya ilaha illallah. Bu, sudah toh Mbah, sudah ya, sudah tua. Wong Kanjeng Nabi bilang itu umurnya umatku tuh baina sittin wa sab'in, antara 60 70. Nah, kalau sekarang sudah umurnya 60 ya sudah tinggal nunggu tuh. Ada yang umurnya 70 belum? Ada yang paling tua berapa? Berapa yang paling tua? Kalau yang umurnya 55 ya, kalau 60 jatahnya tinggal 5 tahun. Oh ya sudah. Hal-hal yang tidak ada manfaatnya itu oh ya sudah. Mau sampai kapan? Mau sampai kapan? Kita tidak tahu. Umur kita belum tentu sampai 60, belum tentu sampai 70 tahun. Kalau kita cerdas itu oh ya sudah. Hal-hal yang tidak ada manfaatnya, tidak ada gunanya, bu ya sudah. Ayo kita isi sesuatu yang bermanfaat. Makanya ayat Quran yang lain gambarin gitu Pak. Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal 'amalan shalihan wa la yusyrik bi'ibadati rabbih ahada. Siapa orang yang pengen ketemu Allah, nggak perlu nunggu mati. Di ayat itu nggak perlu mati. Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal 'amalan shalihan. Kalau ingin ketemu Allah, beramal solehlah. Ketika Anda nyantuni orang, itu Anda sudah ketemu Allah. Ketika kita ngasih makan anak yatim, itu kita ketemu Allah. Ketika kita menyempurnakan timbangan di pasar, kita ketemu sama Allah.
falyamal amalan shalihan. Setiap amal soleh yang kita lakukan di luar itu kita ketemu sama Allah. Belum tentu ketika orang sujud, sholat, nangis itu ketemu Allah. Belum ketemu, belum tentu. Boleh jadi malah yang di tengah-tengah pasar yang menyempurnakan timbangan, mengukur dengan ukuran yang pas, tidak mengadakan tipu daya di sana, itu yang ketemu Allah. Ya. Dalam ayat tersebut Allah tidak katakan kalau ingin ketemu Allah sholatlah, tidak, tapi falyamal amalan sholih, beramal solehlah, perbanyak amal soleh. Makanya di sini yang ditampilkan amal-amal soleh. Ya. Ini telinga sering dipakai dengar Quran, ini telinga sering dipakai dengar zikir. Maka jawabannya seperti yang pertama, la sabila laka, ya malaikat bukan lewat sini jalannya. Ya. Wa yaji'u ilal aini, kemudian datanglah malaikat kepada mata, mau dicabut lewat mata. Nah, lihat orang dicabut lewat mata. Ada orang mati matanya melotot, pernah nggak? Saya tuh pernah nungguin orang sakaratul maut itu sampai seminggu, Pak. Pertama saya datang itu kondisi masih itu waktu saya datang. Saya habis saya beryasin, saya pulang lagi. 3 hari itu saya datang, seminggu saya datang lagi. Itu sudah mati, Pak. Sudah mati itu matanya melotot, mulutnya malam. Kenapa bisa begitu? Pada saat orang sakaratul maut itu, orang mau meninggal itu disingkap sama Allah. Fakashafna 'anka ghita'aka fabasaruka al-yawma hadid. Yang tadinya tersembunyi gak bisa dilihat, disingkap sama Allah. Fakashafna 'anka ghita'aka fabasaruka al-yawma hadid. Dibuka, yang gak kelihatan dibuka sama Allah. Makanya orang yang mukmin ketika dibuka sama Allah dia tersenyum. Kenapa? Sudah lihat tempatnya di surga. Orang yang nanti lihat tempatnya di neraka, ketika ngelihat kaget, matanya melotot, disingkap sama Allah, rahasia pada saat sakaratul maut. Dan orang pernah kalau sudah mau keluar itu, yang tadinya berenang pun melek, lihat perjalanan belum itu, perpisahan dia, mulai kemudian berenang lagi. Datang ke arah mata, matanya mau dicabut dari arah mata, fatakulu kal awal, ngomong lagi matanya. Fa innahu nadhara biya ilal masahifi wal kitab. Sesungguhnya mata ini sering melihat dipakai untuk melihat mushaful Quran. Kalau kita matanya nggak sering lihat Quran, terus bagaimana dia? Wal kutubi, dan kitab-kitab sering dipakai ngaji matanya. Sumaya yunsarifu malakul maut ila Allah Ta'ala, kemudian malaikat maut itu berpaling kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kembali ke Allah. Fayaqulu ya Rabb, ya Allah, duhai Tuhanku, ghalabatni a'dha'al 'abdi. Ini anggota badannya hambamu ini repotin saya, bingungin saya. Setiap mau dicabut itu saya disibukkan, direpotkan dengan semua anggota badan ini. Anggota badan seorang hamba. Bil hujjati, dengan hujjahnya dia, dengan dasarnya dia, dicabut dari mulut-mulutnya keluar zikir, keluar bacaan Quran, dicabut dari tangan-tangannya keluar sedekah, keluar nusat anak yatim, keluar perang, keluar sering untuk menulis ilmu, dicabut dari arah mata, matanya sering melihat Quran, matanya sering baca Quran, dicabut dari arah telinga, telinga sering dengerin Quran, sering dengerin zikir, dicabut dari kaki, kakinya sering jalan untuk sholat jamaah, jalan ke majelis ilmu. Bingung malaikat itu, ngadep ke Allah, ya Rabb, ngadep ke Allah dia. Malaikat, bagaimana ini? Ghalabatni,
Saya ini disibukkan dengan dibingungkan dengan a'dha'ul 'abdi bil hujjati. Semua anggota badan hamba itu mengeluarkan hujjahnya, mengeluarkan alasannya, mengeluarkan dasar-dasarnya. Kaifa aqbidu ruhahu? Gimana cara saya mencabut ruhnya? Fayaqulullahu ta'ala, kemudian Allah Ta'ala ngomong, jawab sama malaikat. Malaikatnya dikasih wajahnya, dikasih trik sama Allah. Fayaqulu ta'ala uktub ismi ala kaffika, tulis namaku di telapak tanganmu malaikat, kata Allah gitu. Tulis namaku di telapak tanganmu. Wa arahu ruhal mu'min, kemudian tunjukkan namaku itu kepada ruhnya orang mukmin. Jadi malaikat nulis nama Allah di telapak tangannya, kemudian ditunjukkan ke ruhnya orang mukmin. Fatarahu ruhal mu'min fatuhibbahu fatakhruju minal fam. Setelah ruh itu melihat nama Allah, itu ruh senang sekali, kemudian dia keluar dari arah mulutnya. Karena memang sekelnya ya namanya Allah. Artinya ketika disebut nama Allah, ruh itu lancar keluarnya, mudah. Makanya orang mukmin kalau ada saudaranya yang sakaratul maut, sebutlah nama Allah. Itu suruh nalkin, lakidu mautakum bila ilaha illallah. Sekali aja Pak, tidak usah banyak-banyak Allah. Supaya nggak ada sambungan yang lain. Jadi kalau sudah man akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhala jannah, berarti kalimat terakhir yang didengarkan oleh dia harus kalimat la ilaha illallah. Supaya ini bisa mengucapkan. Kalau mulutnya nggak bisa ya hatinya mengucapkan. Orang yang koma itu pasti dengar kalau kita tahu itu. Cukup sekali aja, tapi pelan-pelan. La ilaha illallah. Sudah. Jangan ngomong lagi setelah itu. Kalau ngomong lagi ada omongan lain yang terakhir. Ya, jangan ngomong lagi. Itu berarti jadi kalimat terakhir yang diucapkan dia. Man akhiru kalamihi, siapa yang akhir kalam ucapannya la ilaha illallah, dakhala jannah. Ini susahnya di situ. Dan ini belum tentu S2 bisa. Enggak ada jaminan S2 bisa, enggak ada lulusan luar negeri bisa juga enggak ada jaminan. Bisa jadi malah yang enggak pernah kuliah malah gampang ucapinnya. Gara-gara sering pikir. Sering ikut jamaah yasinan tuh. Sering pikir la ilallah, jadi mulutnya udah biasa. Kalau mulutnya biasa kan orang kan mati kan karena kebiasaannya. Yang bisa naik sepeda matinya naik sepeda. Ya sih, ada loh Pak gitu Pak. Yang bisa naik sepeda matinya naik sepeda, yang bisa naik catur matinya naik catur. Makanya orang kadang meninggalnya sebagaimana kebiasaannya. Bapak kebiasaannya baca Quran matinya nggak baca Quran. Biasanya sholat matinya sholat. Biasanya ngamuk-ngamuk ya matinya pas ngamuk-ngamuk. Makanya biasakan sesuatu yang baik. Famin barakati ismahu, karena keberkahan namanya Allah itu tansarifu anhu mararatin naza', maka rasa sakitnya naza' itu sakaratul maut itu enggak ada. Fa kaifa la yansarifu anhu al-'adab wal qatiyah wal fasihah. Karena berkahnya nama Allah itu yang terucap dan dimunculkan sama malaikat itu rasa sakitnya sakaratul maut itu tidak terasa bagi orang mukmin, bagi orang mukmin. Ya nggak perlu takut bagi orang yang beriman ketika dalam kondisi sakaratul maut, asalkan Allah masih ada dalam hati kita dan kita istiqomah menguatkan Allah di setiap langkah kita, maka insya Allah husnul khatimah. Enggak ada yang amin loh. Ya.
Afaman syarahallahu sadrahu lil Islam. Kalau Allah itu ya, wa kadzalika ala sudurikum ismullah. Demikianlah ketika ada dalam hati kalian ada nama Allah, ismullah. Ulaika kataba fi qulubihimul iman. Mereka itu dicatat di dalam hatinya memiliki iman. Asalkan masih ada Allah dalam hatinya, maka Allah catat baginya itu memiliki iman. Maka ismullah ini kita tanam di dalam hati itu yang kuat. Kita ini termasuk beruntung ya, jauh dari Rasulullah tetapi masih diberikan iman sama Allah. Yang dekat sama Rasulullah saja agak dikasih iman. Abu Jahal, Abu Lahab itu nggak dikasih iman, padahal itu familinya Rasulullah. Kita termasuk beruntung, kita famili bukan, di masa Rasulullah juga bukan, jauh juga dari masa, tapi masih dititipi iman. Mudah-mudahan iman ini terus bisa kita jaga sampai akhir hayat kita. Ini yang perlu kita ngobrol. Bismillahirrahmanirrahim. Afaman syarahallahu sadrahu lil Islam. Ketika apakah seseorang dilapangkan oleh Allah ketika hatinya itu memeluk Islam. Ketika seseorang itu hatinya dilapangkan Allah dalam memeluk agama Islam, itu artinya Allah ridho kepadanya. Ya. Maka Allah di Quran mengatakan, "Famay yuridillahu ayyahdiyahu yashrah sadrahu lil Islam." Siapa yang diinginkan Allah mendapatkan hidayah, ya, yashrah sadrahu lil Islam, maka hatinya dijadikan lapang untuk menerima agama Islam. Wa may yurid ayyudillahu yaj'al sadrahu dayyqan harajan ka'annama yas'adu fis sama'. Tapi kalau orang itu ingin disempitkan oleh Allah, enggak diinginkan dapat hidayah, dibikin sempit hatinya menerima Islam. Dikasih nasihat kayak apapun enggak masuk. Orang kalau dikasih nasihat nggak pernah masuk, itu berarti nggak dikasih hidayah sama Allah. Allah nggak pengen kasih hidayah. Ya. Seperti orang yaj'al sadrahu dayyqan harajan ka'annama yas'adu fis sama'. Seperti orang yang terbang ke langit. Orang makin terbang ke langit itu hatinya semakin, dadanya semakin sempit apa semakin longgar? Makin sempit. Kenapa? Oksigennya makin berkurang. Seperti itu digambarkan Al-Quran. Ya ja'ala sadrahu dayyqan harajan ka'annama